Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, welcome back to my channel. Buat teman-teman yang sedang berproses, bagaimana prosesnya? Semoga lancar ya. Oke teman-teman, di video kali ini aku pengen sedikit bercerita tentang pengalaman rekan seperjuanganku yang gagal approve visa atau nggak bisa mengajukan visa karena bermasalah di paspornya teman-teman. Karena ada kekeliruan di tanggal dan jenis kelamin paspor teman saya. Buat teman-teman yang sedang berproses, silahkan tonton video ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa menjadi pelajaran buat teman-teman yang sedang berproses ya. Oke teman-teman, jadi masalahnya itu berawal dari tahun 2019 pas kita selesai ujian dari ujian EPS topik dan ujian skill test. Nah setelah itu kita dinyatakan lulus, otomatis kita akan mempersiapkan berkas-berkas untuk lamaran atau untuk sending lamaran kerja kita ke Korea. Nah syarat untuk sending lamaran kerja itu otomatis salah satunya adalah paspor teman-teman. Nah karena kita ini baru semuanya, maksudnya belum punya paspor sebelumnya dan juga baru akan kerja ke luar negeri gitu kan, jadi kita nggak paham gitu ya cara buat paspor dan juga proses untuk pembuatan paspor ini. Nah di situ juga kalau nggak salah di bulan September sampai Oktober gitu ya kalau nggak salah, di situ kita dapat informasi kalau akan ada hujan SLC teman-teman. Jadi SLC itu apa ya? SLC itu kontrak kerja teman-teman. Jadi kontrak kerja dari Korea, perusahaan Korea untuk para calon CPMI atau calon pekerja migran Indonesia teman-teman. Nah otomatis di situ kita yang sudah melalui apa segala macam belajar, ujian segala macam, kita pengen kebagian di hujan SLC ini agar bisa cepat berangkat kerja, berangkat ke Korea gitu ya. Nah momen itu dimanfaatkan oleh oknum-oknum teman-teman ya, salah satunya oknum jasa pembuatan paspor teman-teman. Jadi mereka itu menawarkan jasa pembuatan paspor dengan cepat. Karena dengan begitu otomatis kita bisa cepat juga sending data kita atau berkas-berkas kita ke Korea agar kita bisa dapat kebagian SLC atau kebagian kontrak kerja di hujan SLC bulan 10 itu. Rekan saya ini dia tertarik untuk ikut membayar sejumlah uang membuat paspor ini sebesar 700.000 teman-teman, dan ya nggak dia sendirian sih, banyak teman-teman. Nah, setelah mengikuti prosesnya teman saya akhirnya kecewa teman-teman. Kenapa? Karena setelah dia tunggu-tunggu ternyata paspornya tidak bisa cepat jadi juga teman-teman, dan tenggat waktu untuk hujan SLC itu semakin mepet karena waktu itu di hujan SLC ini juga ada batas waktunya teman-teman. Jadi kalau seumpamanya kita sendingnya lewat dari tanggal itu, kemungkinannya kita nggak bakalan dapat hujan SLC gitu ya. Nah makanya di situ teman saya sedikit kecewa karena harapan dia membayar sejumlah uang itu untuk paspornya cepat jadi, tapi ternyata paspornya nggak jadi-jadi juga. Nah setelah beberapa lama dia menunggu, sekitar ya 1 minggu lebih lah kayaknya ya, karena yang tadinya dipikir 1 atau 2 hari paspornya jadi, ternyata lebih dari itu paspornya nggak kunjung jadi juga teman-teman. Nah di situ teman saya kesel dan mendesak si calo ini teman-teman, tapi justru si calo ini beralasan sistem error dan apa segala macam teman-teman. Nah teman saya di situ sudah kecewa sih, karena ya
setahu dia kalau kita sudah bayar ya apapun yang terjadi harusnya ya cepet jadi gitu kan. Tapi si calo ini terus beralasan sampai akhirnya di situ terjadi sedikit percekcokan dan teman saya ingin uangnya kembali. Ya di situ si calo agak marah ya, kesal di situ. Sampai akhirnya ya udah, akhirnya uangnya dikembalikan sama si calo ini dan teman saya dapat uangnya lagi. Tapi dia juga menanyakan jadi bagaimana nasib paspornya gitu ya, karena dia juga udah melalui proses kan, udah melalui foto apa segala macam gitu ya, jadi gimana gitu kan. Nah beberapa kali teman saya itu mendatangi kantor imigrasi itu, dan sepertinya si calo ini setiap kali ketemu teman saya dia seolah-olah tidak mengenal dan juga seolah-olah ya udah lepas tangan gitu kan. Karena teman saya bingung, akhirnya dia nanya sana sini dan yang lain juga kayaknya nggak ada yang merespon gitu ya. Sampai akhirnya sempat jadi keributan di kantor imigrasi itu, dan nggak berapa lama akhirnya ada salah satu yang mengurus paspor teman saya ini dan teman saya menerima paspornya akhirnya gitu ya. Ya, tapi di sini teman-teman masalahnya, setelah teman saya ngerasa lega paspornya udah jadi, ketika dia cek, dia betapa kecewanya karena data yang ada di paspor itu ternyata salah teman-teman. Jadi tanggal lahir dan jenis kelaminnya itu berbeda. Teman saya itu laki-laki tapi di paspor itu jenis kelaminnya jadi perempuan. Dan tanggal lahirnya juga salah. Ya aku nggak tahu sih ya, ini emang kesalahan dari yang input data atau emang ada sesuatu di situ, aku juga nggak tahu ya teman-teman. Cuman ya itulah yang terjadi, sampai teman saya balik lagi kantor imigrasi dan menanyakan kenapa bisa salah gitu ya. Sedangkan di situ dia jelas-jelas memberikan data-datanya kayak KTP, ijazah dan segala macam gitu ya. Di situ tuh data tanggal lahir, jenis kelamin. Apalagi jenis kelamin kayaknya aneh gitu kan kalau seumpamanya dia salah gitu ya. Nah, disitulah teman-teman asal muasal teman saya data di paspornya itu salah. Ya, memang di situ mereka dari pihak imigrasi itu mencoba mencari jalan keluar dengan cara dikasih keterangan. Ya pokoknya kalau paspor itu kan biasanya kalau dibuka ada nama kita, foto kita dan segala macam masa berlaku paspornya gitu ya. Nah di baliknya itu mereka membuat surat keterangan bahwa teman saya ini tanggal lahirnya sekian dan juga jenis kelaminnya laki-laki gitu kan. Tapi ternyata teman-teman, karena mungkin teman saya juga pengen segera mengirimkan berkasnya, dan dia sudah menanyakan beberapa pihak dan katanya ya itu kayaknya nggak ada masalah gitu kan, katanya gitu kan. Tapi ternyata setelah disandingkan dengan posisi paspor, keadaan paspor yang seperti itu, sepertinya pihak Korea tidak ingin apa ya, istilahnya nggak mau ribet lah. Jadi begitu dia buka paspor, oh tanggal lahir ini, jenis kelamin ini gitu kan, dia nggak buka lagi yang lembar berikutnya gitu kan. Dan dia juga nggak melihat lagi apakah ini perempuan atau laki-laki gitu ya, karena mungkin banyak banget gitu kan yang berkas-berkas dari ribuan CPMI gitu kan. Akhirnya SLC-nya dengan tanggal lahir yang salah dan jenis kelamin juga salah gitu kan. Nah di situ akhirnya teman saya nggak bisa mengajukan visa, atau visanya nggak akan bisa di approve karena selain teman saya ada juga katanya yang kasusnya demikian dan memang nggak bisa. Dan di saat dia dapat jadwal prelim, dia sempat menanyakan ke pihak panitia prelim
kalau datanya ini ada kesalahan dan di SLC juga sepertinya tanggal lahirnya salah, dan ternyata masalah seperti ini sudah ada kejadian sebelumnya dan katanya nggak bisa approve visa. Jadi terpaksa dia harus menunggu konfirmasi dari pihak Koreanya, teman-teman. Nah, di situ teman saya juga otomatis ya kecewa ya kan. Tapi dari pihak BP2MI katanya akan coba membantu untuk mengatasi situasi ini, teman-teman. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, teman-teman, pengalaman teman saya yang berhubungan dengan calo, teman-teman. Dan sebetulnya di tahun 2019, di saat itu, karena aku juga buat paspor, dan waktu itu ternyata untuk yang baru buat paspor dan juga program G2G itu ternyata gratis, teman-teman. Jadi nggak dipungut biaya sama sekali. Dan itu yang membuat teman saya itu semakin kesal pas tahu ternyata kita itu nggak harus bayar gitu. Kita cukup daftar online via aplikasi gitu kan. Terus kita datang sesuai hari yang kita booking atau apa ya istilahnya, kita pesan, kita datang ambil nomor antrian, bawa berkas-berkas yang diperlukan, setelah itu kita antri, udah gitu aja, teman-teman. Dan untuk jadinya pun itu sekitar 3-5 hari kerja, teman-teman. Jadi nggak perlu bayar gitu. Nah, di situ teman saya yang membuat teman saya kesal itu di situ, teman-teman. Dan ya, tapi nasi sudah menjadi bubur, teman-teman. Akhirnya teman saya sekarang sedang menunggu proses untuk pembetulan data ini. Jadi saya sarankan di sini buat teman-teman semua yang sedang berproses, jangan sampai tergoda sama iming-iming calo, teman-teman. Jadi lebih baik teman-teman cari informasi saja, terus teman-teman berusaha sendiri aja gitu ya, atau enggak sama teman yang lain gitu. Jadi jangan sampai berhubungan dengan calo ya, teman-teman. Mudah-mudahan informasi tadi bermanfaat buat teman-teman yang sedang berproses dan bisa menjadi pelajaran buat kita semua bahayanya berhubungan dengan calo ya, teman-teman. Oke, teman-teman, videonya sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.